Partai Solidaritas Indonesia, atau biasa disebut PSI, merupakan partai politik di Indonesia yang baru didirikan pasca pemilu 2014. Partai ini diketuai oleh mantan presenter berita Grace Natali. PSI merupakan partai yang cenderung mengambil target partisipan dari kalangan anak muda, perempuan, dan lintas agama. Kami berkesempatan untuk mewawancarai Michael Victor Sianipar atau akrab dipanggil Bro Mike sebagai Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Wilayah DKI Jakarta, serta Gabriel Riwu atau akrab dipanggil Bro Gap sebagai Asisten Eksekutif di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Konflik apa sih yang sering dihadapin dan di PSI, dan gimana cara menghadapin berbagai konflik yang muncul di PSI? Secara kan mungkin kalau partai politik untuk nge-handle-nya bakal lebih beda gitu. Konflik internal sejauh ini sih beda mungkin kategorinya. Konflik internal ini bukan konflik moral, karena gua rasa di dalam internal ini bukan soal moral, bukan juga soal kebijakan. Tapi kalau konflik internal mungkin lebih banyak ke soal personality. Jadi agak beda. Karena kalau di dalam PSI ya kebijakan secara kebijakan sama. Bisa nggak ada konflik kebijakan? Bisa juga, sebenarnya bisa aja. Kita duduk, rapat, debat, kemudian ada anggota dewan yang percaya A, anggota dewan lain percaya B, naikin pajak, turunin pajak, debat, kira-kira gitu. Bisa aja ada. Personality ada. Artinya lebih ke gaya, ego gitu. Karena gimana pun partai politik isinya adalah politisi-politisi, dan naluri dasar politisi adalah memang berdinamika, bermanuver gitu. Tentu sebagai ketua DPW, tugas gue adalah memastikan segala manuver yang terjadi dalam tubuh PSI itu masih di dalam koridor. Gue tipe orang yang percaya bahwa konflik itu penting. Konflik, kalau nggak ada konflik, nggak maju kita gitu. Konflik itu bagian dari kita berkompetisi. Banyak waktu gue habis untuk menyelesaikan konflik internal. Mendamaikan orang, memperbaiki persepsi-persepsi orang, ya, dan juga bisa ngelus ego-ego orang. Jadi harus ada skill-skill itu juga. Bahwa adanya miskomunikasi dan miskoordinasi gitu loh. Kadang PSI Jakarta ini mungkin kita ngelihatnya juga harus bagi dua ya. Di sini ada partainya, kepengurusannya, dan juga fraksi di DPRD gitu. Seringkali dua ini, misalnya partai ngelakuin apa, fraksi nggak tahu. Fraksi ngelakuin apa, partai nggak tahu. Di situ sih miskomunikasinya suka terjadi. Dari partai kita tuh ingin mencoba membuat suatu platform atau istilahnya mempergunakan software online untuk koordinasi gitu. Gimana sih gaya kepemimpinan Bro Mike di mimpin PSI? Yang pertama, dia tadi terbuka. Gue tipe orang yang suka kalau partai itu terbuka, organisasi itu terbuka. Jadi kalau gue pimpin rapat, nah ini kan JB juga staf magang sekarang, gue staf magang aja gue libatkan rapat. Ikut aja gitu. Mau rapat itu ada para anggota DPRD, para ketua-ketua pimpinan partai, gue ajak staf magang. Rapat semua ketua umum aja gue ajak juga kok staf magang dari PSI Jakarta. Beberapa kali rapat, anak magang gue ikut. Staf magang gue ajak juga. Jadi gue pengen terbuka. Kenapa gue suka dengan gaya terbuka tersebut? Nyambung juga ke egaliter. Karena menurut gue ya dasar kita masuk organisasi ini apa gitu. Emang ini organisasi punya siapa? Punya gue. Emangnya gue pemiliknya? Kan enggak. Organisasi ini, PSI ini punya dari ya siapapun yang mau bergabung di PSI. Karena ini bukan partai keluarga, bukan Grace Natali, bukan pemilik organisasi ini. Siapa Giring Ganesha juga bukan pemilik organisasi ini, dan gue juga bukan pemilik organisasi ini. Siapapun bisa. JB bisa, Brian bisa, Sonya bisa. Karena itu prinsip dasar dari partai kita sebagai partai egaliter. Dan gue juga berusaha objektif. Gue rasa itu juga, gue nggak tahu itu gaya kepemimpinan, tapi menurut gue sih nggak semua organisasi, apalagi kalau politik itu objektif. Udah pasti ada favoritisme. Mungkin gue ada, tapi kayaknya gue selalu berusaha bangun sistem. Jadi kalau penilaian orang itu, gue berusaha untuk bukan cuma gue doang yang menilai. Bahkan kalau perlu 90% penilaian bukan dari gue. Tapi gue punya satu sistem di mana gue bisa meyakinkan, ya meritokratis gitu ya, atau gimana. Gue bisa meyakinkan bahwa sistem ini pun akan menghasilkan hasil yang gue yakini. Dan gue yakin dengan kinerja gitu. Jadi gue berusaha membangun sistem meritokratis dan juga objektif gitu di dalam organisasi. Jadi itu budaya yang gue juga coba bangun. Dan juga gaya kepemimpinan gue yang lain, ini kaitan dengan program magang juga, gue suka regenerasi. Sama pandemi ini kan ada perubahan sistem dari offline ke online, semuanya kan berubahnya jadi online gitu kan. Bagaimana sih PSI mengatasi dan menghadapi perubahan ini seiring perkembangan zaman yang ada?
Ini kan organisasi yang relasional. Artinya, kalau misalkan startup, apalagi kalau startup berbasis teknologi, ya dia memang data, mungkin analisa-analisa, bikin program itu kan, yang mau kerja di rumah juga bisa. Tapi kalau partai politik, kita ini hidup karena kita ketemu orang gitu. Jadi agak susah direplikasi itu dipindahkan ke online. Awalnya sebegitu. Dan kita akhirnya tetap banyak ketemu-ketemu juga, aktivitas di lapangan tetap kita jalanin sampai sekarang gitu. Tetap berusaha eksis, tetap berusaha ada aktivitas. Ya kalau partai nggak ada aktivitas ya gimana? Tapi justru karena pandemi kita jadi ada aktivitas sosial kan, itu kita lakukan. Itu tetap offline. Nah, tapi makin ke sini gue jadi makin sadar, makin sibuk. Karena begitu organisasi kita ini berhasil break the barrier, psychological barrier untuk bisa online, itu jadi limitless gitu. Jadi kayak nggak ada batas. Gue pernah satu hari Zoom meeting sama PSI Jakarta, terus PSI Surabaya, PSI Tangsel kalau nggak salah. Maksud gue meeting 3 daerah berbeda-beda di hari yang sama, karena ada Zoom. Karena sekarang udah bisa online. Jadi juga begitu kita udah mulai terbiasa, justru sekarang jadi makin sibuk. Bagaimana sih PSI membina kesehatan mental dan manajemen emosi para pekerjanya atau para anggotanya? Politik itu pekerjaan, kalau beneran dikerjain ya, itu pekerjaan yang stressful. Cara gue mengatasi, mereka ada tekanan dari warga, tekanan pekerjaan, tekanan di peer pressure, karena berusaha tetap di jalan yang, di koridor gitu ya, yang benar. Gue suka berusaha kasih inspirasi. Itu PR gue sebagai ketua. Ya kita nggak punya psikolog, nggak punya terapis juga gitu kan untuk satu-satu dipanggilin gitu. Tapi gue berusaha untuk bisa menyentuh hati dan pikiran. Karena gue rasa nanti kuncinya di sana. Mungkin yang bisa gue bilang dan agak klise juga bahwa kita tuh ngumpul di sini semuanya tuh kan karena kesamaan visi ya. Istilahnya kalau misalnya emang visinya sama ya udah ngumpul di partai gitu. Kalau misalnya emang lu nggak mau di partai, mungkin lu bisa di partai lain atau di perusahaan gitu ya. Kalau misalnya di sini kita semua ngumpul walaupun diberikan remun atau gaji, tetap kita semua di sini ngumpulnya tuh karena ya kita percaya PSI itu bisa menjadi kendaraan yang baik lah untuk kita semua gitu loh, menjadi partai politik yang baik. Jadi walaupun nggak ada HR, biasanya sih dorongan kerjanya itu karena percaya gitu loh sama PSI. Jadi istilahnya mau disuruh gembleng kayak apa, kalau yang gue lihat ya, kepengurusan bahkan di tingkat kota kan gue di tingkat provinsi. Disuruh ngerjain apa, walaupun mereka udah capek tetap semangat gitu loh. Karena apa istilahnya, mereka kerja di sini karena hati. Sebelum pandemi COVID-19 ini melanda, pastinya lingkungan kerjanya kan berbeda ya. Misal yang awalnya kerja langsung di kantor atau work from office, terus kayak ketemu tiap hari, terus menurut Kak Jeb, apakah terdapat perbedaan dalam lingkungan kerja di PSI sendiri sebelum pandemi dan saat ini? Kalau ditanya beda banget lah. Kita kerja partai itu bukan yang di balik lapangan, di balik meja doang kan. Kita harus terjun ke lapangan, koordinasi sana sini, konsolidasi. Belum lagi kegiatan-kegiatan kita untuk mempublikasi partai kita gitu kan. Istilah turun ke lapangan, vaksin, bagi-bagi rice box itu kan kerja lapangan semua ya. Dan gara-gara istilah work from home, PPKM ini semua jadi terkendala gitu loh. Semua tuh harus dikerjain secara online, rapat online. Dan jujur rapat online tuh lebih capek daripada rapat ketemu langsung. Karena ngeliatin screen doang, duduk doang. Kalau ketemu langsung kan kita bisa ngerasain gestur dan juga ngerasain body language mereka gitu ya. Cuman kalau misalnya ketemu online gini, ya agak berat lah, agak lebih susah. Gue jujur lebih menikmati, lebih enjoy kerja langsung di kantor gitu. Di masa pandemi ini kan seluruh kegiatan diubah menjadi online, seperti misalnya rapat atau kegiatan berdiskusi. Kira-kira bagaimana peran teknologi dan digital dalam membantu kegiatan PSI sehari-hari selama masa pandemi ini, terutama saat WFH atau WFO. Lalu, apakah dalam pengimplementasiannya sudah efektif dan efisien? Dengan konteks yang WFH ini, bahkan beberapa staf kita tuh bukan cuma dia kerja dari rumah di Jakarta, ada yang pulang kampung, ada yang ke Malang, ada yang ke Tegal, tapi masih kerja mereka, dan masih digaji juga. Dan kita nggak potong gaji sejauh ini, karena kita masih bisa survive ya sejauh ini. Rapat-rapat kita rutinkan, tetap ada rapat-rapat rutin dan online semuanya. Di fraksi kita itu di DPRD, bahkan kita pakai website monday.com, itu kayak aplikasi, kayak buat workspace gitu online.
buat monitor kerjaan apa segala macam di sana. Jadi gue rasa itu juga salah satu terobosan. Kalau buat kerjaan di sisi kepartainya sendiri sih pakai WhatsApp kebanyakan. Zoom, WhatsApp, Google Form. Jadi kayaknya kita nggak pakai tools yang kayak luar biasa banget, sebenarnya tools-tools yang cukup sederhana. Dan ini keuntungan kita sebagai partai muda ya, kita PSI ini isinya orang-orang muda. Organisasi yang tidak bisa beradaptasi terhadap perubahan zaman itu akan hilang dengan zaman. Itu keyakinan gue juga gitu. Termasuk organisasi politik. Ya tentu kita buktikan karena organisasi politik ini selama dia punya kekuasaan, dia punya uang, dia bisa bertahan. Tapi gue punya keyakinan tiba saatnya nanti, berapapun uangnya, berapapun kekuasaan yang dimiliki sekarang, startup itu tetap bisa menembus. Gitu. Dan kalau ada yang tidak bisa beradaptasi, akan hilang dengan zaman. Bisa dibilang sih ya kita menggunakan teknologi atau software-software yang tersedia secara maksimal lah. Karena kan di sini isinya anak-anak muda juga. Ketua partai kita ya paling tua umur 31 gitu loh. Biasa ketua partai lain umur 55. Jadi menggunakan teknologi itu masih lumayan relevan lah istilahnya. Kita meeting pakai Zoom dan yang lain-lain. Dan juga untuk mantau pekerjaan biasa kalau misalnya biasanya ya kan biasanya pakai rapat koordinasi dan rapat rutin gitu istilahnya, bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu kan. Kalau kita di fraksi contohnya ya di DPRD itu TA-nya dan juga anggota dewannya itu memakai ada aplikasi namanya monday.com. Di situ di mana mereka bisa submit apa yang sedang mereka kerjakan, apa yang lagi ongoing dan juga apa yang lagi butuh bantuan gitu. Jadi bisa saling tackle bahkan di dalam software itu. Jadi dalam penggunaan teknologi jujur kita lumayan maksimal walaupun istilahnya nggak semaksimal perusahaan-perusahaan multinasional lah yang bisa pakai Zoom meeting yang gede-gede pakai layar gede-gede gitu. Tapi setidaknya dengan sumber daya kita sudah memaksimalkan penggunaan teknologi gitu ya dengan Zoom secara virtual dan juga pelaporan kerja yang memakai software-software yang disediakan gitu sih kira-kira. Bagaimana PSI bisa menjaga, memperkuat dan membina budaya kerja, keberagaman tim, dan bagaimana keseimbangan peran antara pria dan wanita di dalam PSI? Ya. Keberagaman tim kita, pertama sih kita nggak ada preferensi khusus ya soal usia, suku, agama, gender juga nggak ada preferensi khusus. Jadi otomatis maksudnya kita nggak berusaha untuk bias. Tinggal masalah pasar bebas saja. Artinya program magang kita siapa yang daftar. Caleg-caleg kita siapa yang daftar. Dan di sana ada tantangan. Pengurus kita siapa yang daftar. Kalau caleg kemarin tuh 2019, cari calon legislatif perempuan tuh susah. Susah setengah mati. Karena mungkin politik itu bukan pekerjaan yang dibayangkan oleh perempuan gitu ya. Tapi kalau di database kita, database yang gue dapat itu terakhir pengurus PSI se-Jakarta, termasuk sampai level kecamatan, 48% perempuan. Artinya sebenarnya sudah hampir 50-50. Kenapa bisa begitu? Karena gue rasa kalau kepengurusan menarik. Kayak tadi sih, hampir mirip pertanyaannya Brian ya kalau nggak salah. Kalau misalnya kita tuh, di sini budaya kerjanya tuh, kita emang istilahnya mau masuk PSI itu, visinya udah sama gitu loh. Emang biasanya anak-anak muda, yang pingin kerja, yang pingin istilahnya percaya bahwa politik itu masih sebuah kendaraan yang bisa digunakan. Jadi membangun budaya timnya tuh ya biasanya kita emang udah ada struktur kan istilahnya. Dari tingkat DPW udah ada ketuanya sampai ke tingkat ranting tuh kita udah ada struktur gitu loh. Jadi budaya kerja tim ya secara hierarkis tuh udah ada gitu loh. Jadi mematuhi ketua tuh emang udah terlaksana. Tapi gimana istilahnya membangun loyalitas mereka dan mau patuh terhadap ketua ya emang istilahnya ya karena ini sebuah partai, mereka masuk ke sebuah partai yang udah ada ketua, bendahara, sekretarisnya ya mereka emang harus patuh ke sana gitu loh. Emang itu budaya kerjanya seperti itu. Mungkin dan juga budaya kerja yang lainnya misalkan bisa gue kasih contoh bahwa lu mau umur berapapun kalau emang atau mungkin lu anak baru kalau misalnya emang lu punya kompetensi dan lu bisa menunjukkan hal itu, lu bisa menggeser orang yang lebih lama dan lebih tua gitu loh. Jadi budaya egaliternya tuh ada gitu kalau di PSI Jakarta. Kayak contoh gue masuk ke sana tuh umur 21 tahun, sedangkan banyak lah ya yang daftar dan juga bekas pengurus anggota yang mau daftar sebagai asisten eksekutif. Tapi istilahnya dengan melalui beberapa jenjang gitu ya,
dengan melalui beberapa jenjang akhirnya terpilih gitu. Walaupun istilahnya banyak orang yang istilahnya pengurus lama atau mungkin lebih tua daripada gua, tapi mereka tetap melihat kompetensi gitu. Yang mungkin budaya egaliter itu udah dibangun dari awal partai terbentuk. Bisa kita lihat juga pengurus-pengurus di tingkat pusat tuh masih muda-muda dan juga terkumpul karena kesamaan visi misi. Itu sih kira-kira kalau misalnya untuk bagaimana membangun budaya kerja ya, visi misi dan juga budaya egaliternya di sini lumayan bagus gitu. Bagaimana PSI di masa pandemi ini bisa menjaga dan meningkatkan produktivitas anggotanya agar semua anggota bisa punya kesempatan yang sama nih dan mewujudkan visi misi dari PSI sendiri. Ketidakadilan dalam partisipasi politik itu bisa karena tadi kan gender satu hal yang udah dijelaskan gitu. Jadi kalau mau berpartisipasi, kalau perempuan ada tantangannya tersendiri. Ada juga bisa jadi kemampuan finansial. Contoh program magang. Program magang kita, ini ya kita sih tetap kasih uang transport ya, 1 juta sebulan. Kenapa kita kasih ya uang agak terbatas, tapi kalau kita punya staf magang 20 kali 1 juta aja udah 20 juta sebulan kita kan habis untuk ongkos transport. Karena kita berpikir juga, kalau ada mahasiswa, dia mau magang di PSI. Sekali-sekali nanti ikut acara PSI, ya dia harus keluar transport. Kalau dia anak orang berada, magang tuh nggak masalah. Jadi sebagai ketua DPW, ketua PSI Jakarta, gimana tuh menyimbangkan itu semua? Bagaimana partai ini juga memberikan kesempatan bagi orang miskin, bagi perempuan ya pasti, bagi orang miskin juga, orang yang kurang berada lah, bahasa lebih halusnya. Juga harus punya kesempatan, bisa jadi ketua partai nggak orang kurang berada. Tapi tugas partai politik, nah ini menariknya menurut gue partai politik ya, tugas partai politik untuk menyamaratakan. Orang yang tidak lulus S1, tapi dia kalau berpartai, partai itu harus punya sistem kaderisasi yang tidak melihat latar belakang orang. Anda mau berpartai, Anda punya hati buat bangsa ini, Anda setuju dengan prinsip partai ini, gabung ke partai, kita yang persiapkan Anda. Anda nggak punya uang, gabung ke partai, kita yang penggalangan dana untuk Anda. Nah, konsep-konsep begitu harus ada. Baru itu adil. Dan itu yang gue pengen coba sih di PSI. Dan udah berjalan juga sih.